Oke, teman-teman, suara saya jelas? Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Bisa, sebentar. Jelas, Pak. Oke, saya ingin sampaikan dulu ke kalian, kalau semisalnya semester ini untuk perkuliahan online yang biasanya kita hanya diskusi chat di web kuliah, sekarang ada perubahan. Kalau misalnya perkuliahan online semester ini kita lakukan secara Zoom atau tatap muka gitu ya langsung. Kalau dulu kan ada eh, onsite online gitu ya, tatap mukanya, tapi sekarang ditiadakan karena sekarang untuk yang online wajib untuk Zoom ya. Nah, karena tadi ada beberapa teman kalian yang katanya 11.40 ada apa namanya mata kuliah eh, mata kuliah lain ya. Jadi untuk pertemuan pertama kali ini kita hanya pengenalan saja dulu ya. Jadi bagaimana aturan-aturan baru perkuliahan kita semester ini yang tadinya diskusi di web kuliah sekarang ada sesi online seperti ini melalui Zoom. Nah, kemudian eh, ada sedikit perubahan juga terkait RPS sebetulnya. Jadi ada tugas perkuliahan itu ada dua, sekarang ada case base atau studi kasus ya. Kemudian ada juga PBL atau project based learning. Nah, nanti kita akan bahas apa saja tugasnya. Kalau tugas mungkin yang sudah saya berikan di web kuliah ya. Jadi untuk absensi kalian juga sekarang di perkuliahan ini tidak ada absensi ya. Maksudnya itu absensi kalian tetap chat minimal 3 kali di web kuliah. Nah, setelah itu baru kalian terdetek hadir ya. Jadi untuk perkuliahan mulai Zoom ini jadi nggak dipanggil satu-satu seperti perkuliahan offline biasanya ya. Kalau perkuliahan offline kan kita absensi satu-satu siapa yang nggak masuk gitu ya. Nah kalau sekarang untuk absensinya kalian masih tetap chat di web kuliah untuk sementara ini ya. Karena memang sistemnya juga sedang dibangun gitu ya untuk perkuliahan online ke depannya seperti apa dan sedang dipersiapkan juga oleh kampus ya untuk segala sarana prasarananya nanti. Nah, kemudian nanti hasil dari perkuliahan online ini juga dilaporkan ke SPA ya, entah itu oleh saya langsung ataupun oleh ketua kelas nantinya di mata kuliah manajemen operasional ini. Kemudian juga untuk kedepannya, karena ini adalah perkuliahan online 2 kelas ya. Jadi kan satu kelas tuh 30 sekitar 40 lah, 30 sampai 40 orang dan kelas satunya hanya 10 sebetulnya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Tapi untuk perkuliahan online karena materinya sama gitu ya. Jadi saya satukan saja Zoom-nya gitu. Tapi kalau untuk perkuliahan offline, untuk RM 04 dan 06 nanti dipisah untuk perkuliahan secara offline-nya ya. Jadi untuk 04 pagi dan 06 10.30 ya. Nah, tapi kalau untuk online-nya, karena materinya sama, saya gabung. Oke. Kemudian juga untuk kedepannya, perkuliahan online kita karena memang ada 11.40-nya ya teman-teman yang lain ada kuliah lain gitu ya. Mungkin bisa dimajukan bisa pukul 10 atau setengah 10 nantinya supaya nanti materi yang disampaikan juga utuh ya. Jadi untuk informasi Zoom selanjutnya bisa kalian lihat saja di apa namanya di perkuliahan online di web kuliah ya. Jadi saya informasinya semuanya di situ. Jadi tidak melalui grup kelas juga. Kalau grup ke kelas kondisional ya. Kalau misalnya saya berhalangan hadir, mungkin saya informasikan di grup kelas supaya kalau kalian misalnya sudah siap, terus saya nggak ada kan nggak enak juga gitu ya. Jadi untuk grup kelas hanya informasi-informasi tertentu saja. Kemudian jika untuk informasi perkuliahan, saya akan sampaikan semuanya di web kuliah gitu ya.
Jadi untuk absensi kalian masih tetap melalui web kuliah gitu. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan dulu nggak teman-teman terkait dengan perkuliahan manajemen operasional kita? Semuanya pada ada nggak nih? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, karena memang pertemuan pertama, kita perkenalan saja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, warahmatullahi nama saya Wahyu wabarakatuh. Mulyadi. Saya diamanahi untuk mengajar manajemen operasional, salah satunya mata kuliahnya. Kemudian selain manajemen operasional juga ada manajemen keuangan lanjutan, kemudian ada financial technology, ada manajemen perbankan, kemudian manajemen sumber daya manusia internasional. Biasa. Kalau misalnya di antara kalian mungkin ada beberapa mata kuliahnya dengan saya mungkin ya untuk kelas-kelas tertentu. Jadi itu adalah mata kuliah yang saya ampu di semester ini. Nah, khususnya adalah manajemen operasional salah satunya dan 2 kelas. Oke, karena kita baru ya, jadi saya ingin membahas tentang penugasan juga ya. Jadi tugas itu akan saya berikan tiap sesi perkuliahannya, entah itu sesi online maupun sesi onsite ya. Dan sesi online juga saya sudah berikan di web kuliah. Nah, kemudian juga silahkan kalian kerjakan sampai batas waktu hari Sabtu kan biasanya, batas waktu pengerjaan ya. Jadi silahkan kerjakan supaya kalian terrecord hadir ya, atau terabsen gitu ya. Kemudian di sesi onsite juga saya selalu berikan latihan soal atau tugas ya di akhir sesi perkuliahan atau kuis dan lain sebagainya biasanya. Kemudian juga selain tugas per sesi atau latihan soal per sesi, karena memang kadang kita juga belajar menghitung ya, karena memang basic saya finance and operasional, jadi eh, beberapa sesi itu ada materi hitungannya juga. Kalau di manajemen operasional biasanya kita membahas atau menghitung tentang biaya produksi ya. Nah, kemudian juga untuk tugas project based learning-nya, nah itu biasanya adalah tugas kelompok, akan tetapi nanti saja kita bahas untuk tugas kelompoknya, karena baru sesi pertama juga. Nanti kita bahas di sesi perkuliahan secara onsite saja untuk tugas project based learning-nya. Kemudian juga untuk apa namanya? Kan sebelum UTS itu ada tugas kuliah 1 dan sebelum UAS itu adalah ada tugas kuliah 2. Nah, saya ingin sampaikan di awal, tugas kuliah 1 dan tugas kuliah 2 itu adalah akumulasi dari tugas case base di tiap sesinya, di tiap sesi perkuliahan, dan juga tugas kelompok atau project based learning. Jadi akumulasi dari keseluruhan tugas. Bukan hanya kalian mengerjakan tugas kuliah 1 saja, misalnya. Pak, saya kan mengerjakan tugas kuliah 1 dan 2, gitu. Kok nilainya kecil, gitu. Nah, mungkin ada di antara kalian yang tidak mengerjakan tugas-tugas sebelumnya gitu. Makanya nilainya jadi kecil gitu. Jadi saya ingin tekankan tugas kuliah 1 dan tugas kuliah 2 ya adalah kalau tugas kuliah 1 adalah tugas case base tiap sesinya sebelum UTS dan tugas project based learning sebelum UTS. Nah, itu akumulasi untuk nilai akhirnya di tugas kuliah 1 ya. Kemudian di tugas kuliah 2 juga sama, itu tugas case base dari sesi 9 sampai 14 di setiap sesinya. Kemudian ada juga project based learning di sebelum UAS gitu. Jadi project based learningnya atau tugas kelompoknya ada 2. Jadi itu untuk penilaiannya sendiri ya. Kemudian juga untuk penilaiannya sendiri kan itu sudah terkomputerisasi ya. Jadi saya juga nggak bisa otak-atik itu untuk bobot penilaiannya juga gitu. Jadi kan di sana ada kehadiran, kemudian juga ada keaktifan, kemudian juga ada nilai tugas, ada nilai UTS, UAS. Nah, itu udah ada komposisi atau bobotnya sendiri-sendiri gitu. Jadi untuk penilaian akhir saya pun harus patuh terhadap komposisi bobot penilaian tersebut. Jadi Saat ini pukul jika 11. kalian misalnya salah satunya tidak maksimal, mungkin akan berpengaruh kepada nilai akhir gitu. Entah itu tugas, UTS atau UASnya atau kehadirannya mungkin juga ada gitu.
Jadi saya harapkan kalian maksimal di dalam komposisi bobot penilaian ya, entah itu tugas, kuis, dan lain-lain. Gitu ya. Oke, itu untuk informasi awal perkuliahan kita. Kemudian eh, kita spill sedikit kali ya, apa namanya, materi perkuliahan pertama kali ya. Karena perkuliahan sesi pertama ini materinya itu memang banyak ya, dan biasanya digabung antara pertemuan satu dan kedua gitu ya. Jadi kita bahas basicnya saja terlebih dahulu ya, terkait manajemen operasional yang akan kita bahas sampai akhir sesi nanti. Dan kemudian juga karena 11.40 di antara kalian ada yang kuliah lagi ya, nanti kita akhiri di 11.40 saja ya. Kemudian untuk informasi perkuliahan online selanjutnya, mungkin agak sedikit dimajukan ya, antara pukul 10 atau setengah 10 untuk mengantisipasi teman-teman mahasiswa lain yang ada kuliah lain setelah manajemen operasional. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah buku yang menjadi rujukan materi mata kuliah manajemen operasional pada semester ini ya, yaitu ada Jay Hazer and Barry Renner, yaitu Operation Management, terbitan Salemba. Saya tidak mewajibkan kalian untuk membeli buku atau apa ya, saya hanya menginformasikan jika yang menjadi rujukannya adalah buku-buku ini, gitu ya. Kemudian juga ada Hani Handoko, Dasar-dasar Manajemen Operasional, ada Sofyan Asuri, Manajemen Operasional, terbitan BPF EUI, ada Roger Sorder, Manajemen Operasional, Evert Adam, Manajemen Operasional, kemudian Julian Zamit, yaitu Manajemen Operasional dan Produksi. Nah, jika kalian ingin tambahan referensi atau literatur lain, bisa menggunakan buku ini supaya selaras dengan materi yang akan kita pelajari. Kenapa seperti itu? Karena mungkin di antara kalian ada buku-buku manajemen operasional penulis lain gitu ya, yang takutnya tidak sejalan dengan apa yang akan kita bahas sampai akhir sesi. Karena dari itu saya beritahu, ini adalah buku-buku yang menjadi rujukan materi kita ke depannya, gitu ya. Oke, kemudian di dalam manajemen operasional juga kita bahas dulu ya. Kenapa sih kita perlu memahami tentang manajemen operasional? Karena kita ketahui sendiri kan, manajemen itu skupnya tuh luas gitu ya. Secara general, manajemen itu kan ada macam-macam kan. Ada manajemen operasional, ada manajemen keuangan, ada manajemen SDM, ada manajemen pemasaran. Kemudian di yang lainnya misalnya ada manajemen strategik gitu ya, manajemen risiko dan lain-lain gitu ya. Nah, karena kita prodi manajemen, makanya kita harus mempelajari keseluruhan eh, fungsi manajemen tersebut yang sudah kita bahas tadi gitu ya. Salah satunya adalah manajemen operasional gitu ya. Terlepas nanti kalian ke depannya ingin memilih konsentrasi keuangan kah, SDM kah, pemasaran kah, atau operasional kah gitu ya. Tapi kalau di UNAS kan operasional sudah dihilangkan ya untuk konsentrasinya karena memang minim peminat juga. Akan tetapi bukan berarti kita tidak mempelajari manajemen operasional secara keseluruhan gitu, karena itu bagian dari fungsi manajemen tadi gitu ya. Karena kalau kalian tidak mempelajari ya kan jadi prematur manajemen yang kalian pahami selama ini jadinya. Nah, kita bahas dulu apa sih dari definisi manajemen operasional ini. Nah, manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan atau menghasilkan nilai barang dan jasa melalui adanya pengubahan input menjadi output. Nah, di tengah-tengah input dan output ini sebetulnya ada yang namanya proses, ya. Jadi input,
proses, kemudian baru output gitu ya. Nah, biasanya manajemen operasional ini dipraktekkan atau diimplementasikan pada perusahaan-perusahaan manufaktur ya. Kan jenis perusahaan tuh ada banyak ya. Ada perusahaan manufaktur, ada perusahaan perdagangan, kemudian ada perusahaan jasa. Nah, karena kita membahasnya manajemen operasional, biasanya kita lebih ke perusahaan manufaktur. Apa perusahaan manufaktur? Perusahaan yang memproduksi produknya sendiri. Nah, kalau perusahaan perdagangan apa? Perusahaan yang menjual gitu produk tanpa memproduksi produk tersebut gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya Alfamart, Indomart, warung, grosir. Itu kan perusahaan perdagangan atau perusahaan retail yang tidak memproduksi produknya gitu ya. Dia beli ke produsen. Produsennya siapa? Perusahaan manufaktur ini gitu ya. Nah, kalau perusahaan jasa apa? Nah, jasa kan ada banyak. Ada jasa keuangan, jasa legal, ada jasa auditor, dan lain jasa konsultan pajak, dan lain-lain gitu ya. Nah, kita akan fokus di perusahaan manufaktur ini di dalam definisi manajemen operasional. Karena kita akan membahas tentang input, proses, dan output. Nah, jadi lebih spesifik ke sini ya. Nah, contohnya apa sederhananya? Kalau misalnya outputnya adalah eh, roti di sini ya, maka inputnya apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Supaya bisa menjadi roti itu inputnya apa? Ada yang bisa bantu? Apa nih inputnya? Bahan bahan utamanya Kak, Kak, Bahan utamanya, bahan baku. bahan bakunya apa? Tepung. Tepung, Ada tepung, gula, telur, dan iya telur. dan lain-lain ya kan? Itu kan adalah bahan baku untuk membuat roti. Itu kan inputnya. Kemudian proses gitu ya. Prosesnya di apa gitu ya. Misalnya tepung terigu dicampurkan dulu dengan gula, kemudian baru ditambahkan telur. Itu kan proses. Kemudian dipanggang di oven gitu ya. Dengan suhu 100 derajat eh, dalam waktu 50 menit misalnya. Itu kan prosesnya gitu. Nah, jadi di dalam manajemen operasional tuh kita membahas tentang itu ya. Dari proses input sampai dengan output. Nah, di dalam proses itu kan pasti ada yang perlu di-manage, entah itu biaya, entah itu bahan baku, entah itu tenaga kerja, dan lain-lainnya. Nah, itu akan kita bahas di dalam manajemen operasional tentunya. Nah, kemudian untuk menghasilkan barang dan jasa, semua jenis organisasi menjalankan tiga fungsi, yaitu pemasaran, produksi, atau operasi, dan keuangan atau akuntansi. Nah, jadi ini kan saling keterkaitan kan? Makanya kita harus memahami semuanya. Di sini kurang SDM satu lagi ya sebetulnya tentang tenaga kerjanya. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita hanya membahas tentang pemasaran saja, keuangan saja atau SDM saja gitu ya, berarti organisasi tersebut tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi manajemen secara utuh gitu ya. Jadi satu sama lainnya saling terkait ya, saling bersinergi. Nah, kemudian di sini bagaimana ruang lingkup manajemen operasional? Ruang lingkup itu apa sih gitu ya? Ruang lingkup itu ada skupnya gitu ya. Batasan-batasan dari manajemen operasional itu batasannya seperti apa gitu ya. Dan yang dipelajarinya itu apa? Itu ada namanya ruang lingkup. Kemudian di sini ada masukan atau input yang sudah tadi kita bahas. Kalau membuat roti ada bahan bakunya, terigu, gula, tepung, dan lain-lain. Kemudian ada tenaga kerjanya gitu ya. Nah, di dalam tenaga kerja ini kan kita membahas tentang bagaimana modalnya, membayar tenaga kerjanya, kemudian energi, informasi, dan lain-lain. Kemudian setelah kita mendapatkan input, ini kan permintaan barang atau jasa, misalnya permintaannya roti tadi kan, roti permintaannya. Kemudian setelah itu
proses transformasinya. Ya. Jadi proses manajemen operasional ini sebetulnya membuat nilai tambah suatu produk tertentu, misalnya. Yang tadinya produk terigu itu kan nggak punya nilai tambah kan, misalnya. Nah, tapi kita olah gitu ya, jadi memiliki nilai tambah, jadi roti itu gitu ya. Yang tadinya tidak memiliki nilai tambah menjadi punya nilai tambah. Nah, kemudian di dalam proses transformasi ini bisa fasilitasnya yaitu pabrik ya. Kalau misalnya perusahaan rotinya perusahaan besar ya, eh, mengolahnya kan pasti di pabrik gitu ya, atau di restoran gitu ya, atau skalanya UMKM gitu ya, toko roti. Kemudian mesinnya, misalnya mesin ovennya, kompornya, dan lain-lainnya, misalnya kan ada di dalam proses transformasi ini. Kemudian prosesnya di sini, prosesnya roti gimana sih? Nah, eh, skema untuk membuat roti itu seperti apa gitu ya? Oh, skemanya adalah mencampur terigu dengan gula terlebih dahulu, baru setelah itu telurnya. Dan telurnya tuh jangan ada putihnya, hanya kuningnya saja. Itu kan salah satu proses yang harus dilalui gitu ya. Nah, kemudian outputnya apa gitu ya? Outputnya kan roti tadi kan, roti. Kemudian kalau jasa, outputnya adalah jasa, bisa jasa skincare, perawatan, perlindungan, asuransi dan lain. Perlindungan di sini kan bisa perlindungan jiwa, perlindungan kendaraan, perlindungan rumah gitu ya, macam-macam. Atau lebih dikenal juga sebagai asuransi sebetulnya. Nah, fungsi manajemen di sini kan adalah POEK kan. Kalian kan pasti familiar kan dengan fungsi manajemen yang POEK ini kan, POAC. Ini kan fungsi manajemen secara general gitu ya. Yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, ini fungsi manajemen secara eh, umum atau secara generalnya. Dan ini diimplementasikan juga di dalam manajemen operasional. Nah, untuk fungsi manajemen ini sendiri dilakukan di tahapan permintaan barang dan jasa sampai dengan input di sini. Kemudian fungsi manajemen juga dilakukan di keluaran atau output. Nah, kemudian fungsi manajemen yang dipraktekkan di input yaitu adalah fungsi planning dan organizing di sini. Bagaimana merencanakan misalnya memplan gitu ya, membuat roti yang enak. Nah, di sini kan di planningnya bumbu rahasianya apa gitu. Terus mengorganizing gitu ya supaya proses ininya ter, eh, apa ya sesuai dengan SOP misalnya kan dilakukan di tahapan ini gitu ya. Nah, kemudian fungsi manajemen juga ada di keluaran atau output. Nah, biasanya di sini adalah controlling. Misalnya quality control. Nah, outputnya gimana? Udah sesuai belum standar rasanya? Apakah kemanisan? Apakah terlalu lembek rotinya? Apakah kurang ngembang? Nah, di situ kan di output itu perlu namanya controlling. Atau di perusahaan-perusahaan manufaktur biasanya ada QC-nya atau quality control di sini. Jadi yang mengontrol apakah roti tersebut misalnya sesuai dengan standar yang diinginkan, entah itu ke tebalannya, kemanisannya, dan lain-lainnya gitu ya. Dibutuhkan QC di situ. Dan di dalam fungsi manajemen ini juga diimplementasikan di dalam manajemen operasional gitu ya. Kemudian setelah output ini dihasilkan atau roti ini dihasilkan kan ada feedback di sini ya. Feedbacknya kemana? Bisa ke konsumen kan, kalau misalnya roti kan ke konsumen gitu ya. Gimana, laku nggak dengan tingkat manisnya seperti ini? Apakah bisa diterima oleh konsumen? Apakah sudah bisa dikatakan enak atau bagaimana gitu ya. Nah, ini juga feedbacknya adalah ke lingkungan eksternalnya gitu ya, ke konsumen contohnya. Kalau di perusahaan-perusahaan lain, lingkungan eksternalnya bisa pemerintah, bisa teknologi, bisa ekonomi, organisasi buruh, hubungan internasional, dan lain-lain. Misalnya kalau punya perusahaannya perusahaan jasa gitu ya, hubungannya dengan pemerintah gitu ya. Kalau misalnya pabrik roti ini juga Sari Roti misalnya yang besar gitu ya, ada juga hubungannya dengan pemerintah.
Apa hubungannya dengan pemerintah? Yaitu dengan misalnya pelaporan pajaknya. Bisa pajak badan usaha, bisa juga pajak penghasilan karyawan-karyawannya PPh 21 gitu ya. Itu juga eh, adalah umpan balik atau feedback jika perusahaan tersebut memiliki output yang dihasilkan dari manajemen operasional tadi. Jadi kan ada beberapa kewajiban yang memang harus dipenuhi gitu ya setelah melakukan manajemen operasional gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan nggak teman-teman mengenai konsep ruang lingkup manajemen operasional yang kita bahas kali ini? Oke, yang jadi pertanyaan, kenapa kita harus mempelajari manajemen operasional, kan? Manajemen itu kan banyak gitu, ada SDM, pemasaran, keuangan yang sudah kita bahas tadi. Kenapa sih kita perlu mempelajari manajemen operasional? Urgensinya apa kita mempelajari manajemen operasional? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Nah, MO atau manajemen operasional, oke, mempelajari bagaimana orang mengorganisasikan diri untuk mendapatkan perusahaan yang produktif. Nah, apa sih yang dimaksud produktif di sini? Jadi, manajemen operasional tuh mempelajari yang tadinya misalnya perusahaannya kurang produktif gitu ya, atau perusahaan jasa misalnya, karyawannya juga kurang produktif misalnya, mempelajari bagaimana bisa perusahaan tersebut produktif gitu ya. Produktif di sini bagaimana? Bagaimana definisinya? Misalnya seperti ini. eh, Perusahaan hanya mampu menghasilkan 100 unit produk tiap harinya misalnya. Sedangkan permintaannya adalah 200 unit misalnya. Kan ada juga kan misalnya eh, gerai-gerai. Kalau saya dulu ada yang namanya sepatu kompas ya. Sepatu kompas tuh permintaannya tinggi gitu ya. Yang ada di Bandung itu saya pernah studi gitu ya. Kok sepatu kompas tuh di pasaran langka ya? Kenapa bisa? Apakah disengaja langka supaya harganya stabil atau bagaimana gitu ya? Pas ke pabriknya ternyata sepatu kompas tersebut home industry gitu ya. Skalanya tuh bukan skala pabrik gitu ya, tapi skala rumahan gitu UMKM. Jadi walaupun sepatunya laku gitu ya di sini permintaannya 200 tapi si Kompas tersebut hanya bisa memproduksi 100 unit gitu ya tiap harinya. Permintaan sehari 200 tapi yang bisa dipenuhi hanya 100. Nah, itu kan masalah kan? Jadinya oh ternyata mereka masih mengandalkan apa namanya karyawan gitu, handmade ya. Jadi mereka tuh eh, sebagian proses produksinya masih handmade, belum mengandalkan mesin. Nah, itu yang menjadi masalah juga kenapa produktivitasnya rendah gitu ya. Kalah dengan pabrik-pabrik sepatu yang sudah modern gitu ya, yang sudah mengandalkan mesin dalam proses produksinya. Nah, jadi bagaimana caranya misalnya manajemen operasional itu membuat perusahaan sepatu Kompas ini yang tadinya tidak produktif atau kurang produktif menjadi produktif gitu ya. Kalau permintaannya 200 ya, si pabrik juga atau si perusahaan juga bisa memenuhi permintaan tersebut yaitu 200 gitu ya. Nah, itu yang dinamakan produktif di dalam manajemen operasional. Nah, kemudian MO juga dipelajari untuk mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi gitu ya. Jadi manajemen operasional ini sendiri kan memiliki standarnya masing-masing ya. Kalau misalnya standar di dalam manajemen produksi biasanya standarnya adalah ISO 9001 gitu ya. Biasanya ini. Nah, biasanya manajemen operasional di sini pelajari untuk mengetahui bagaimana barang dan jasa tersebut diproduksi, apakah sudah sesuai standar atau belum. Kalau misalnya makanan gitu ya,
Apakah higienitasnya juga sudah terpenuhi, terbuat dari bahan-bahan yang memang tidak terlarang gitu ya. Jadi kan bisa dipelajari gitu ya di sini. Kemudian ada standar yang mengaturnya yaitu ISO 9001 ini gitu ya. Kemudian mempelajari manajemen operasional juga untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasional. Jadi kita akan tahu nanti ya, job desk dan job space-nya manajer operasional itu seperti apa sih? Atau manajemen produksi itu seperti apa sih? Nah, jadi kita tahu nanti job desk-nya seperti apa, job space-nya seperti apa, gitu ya. Tanggung jawabnya apa, kemudian ke depannya jika terjadi masalah seperti apa pengambilan keputusannya, gitu ya. Nah, itu yang dipelajari di manajer operasional. Siapa tahu kan setelah kalian lulus dari UNAS gitu ya, bekerja di perusahaan manufaktur misalnya Unilever atau Mayora gitu ya, jadi manajer operasional gitu ya. Jadi kalian sudah tahu gitu ya, apa saja sih yang harus dikerjakan oleh manajer operasional itu. Kemudian mempelajari manajemen operasional karena merupakan bagian yang paling banyak mengeluarkan biaya dalam sebuah organisasi gitu ya. Contoh sederhananya gini, kalian ada kegiatan HIMA misalnya. Kegiatan HIMA kemarin ada marketing competition ya. Itu kan ada biaya operasionalnya dan biaya operasionalnya itu biasanya gitu ya 70% atau sampai 80% dari total biaya gitu ya. Dalam sebuah organisasi itu apa namanya? Operasional itu adalah bagian yang paling banyak mengeluarkan biaya gitu ya. Atau kemarin KSPM UNAS gitu ya, ke mana? Ke BI gitu ya. Itu kan perlu biaya transport, biaya makan dan lain-lain gitu ya. Itu kan termasuk ke dalam operasional juga gitu ya. Kemudian kalau di dalam perusahaan manufaktur gitu, biaya operasional untuk memproduksi produknya tuh berapa gitu. Berapa fixed cost-nya, berapa variable cost-nya gitu. Kemudian berapa biaya komersialnya. Biaya komersial itu seperti biaya promosi dan lain-lain gitu. Nah, itu kan perlu dibahas juga berapa biaya bahan baku, tenaga kerja dan lain-lain. Maka dari itu sangat penting kita mempelajari tentang manajemen operasional. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman sebelum kita masuk ke sejarah perkembangan manajemen operasional. Jadi kita bahas terkait definisi manajemen operasional saja ya untuk pertemuan pertama dan kemudian kenapa gitu kita harus belajar manajemen operasional. Nah, kemudian perkembangan manajemen operasional ini sendiri dimulai dari pembagian kerja atau division of labor dipelopori oleh Adam Smith tahun 1776. Adam Smith ini juga dikenal sebagai bapak ekonomi dunia ya. Adam Smith ini juga. Nah, di Indonesia juga kan ada ya bapak koperasi Indonesia yaitu misalnya Muhammad Hatta, bapak pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Kemudian tokoh emansipasi wanita misalnya Raden Ajeng Kartini gitu-gitu. Nah, Adam Smith ini juga salah satu tokoh di bidang ekonomi yaitu sebagai yang disebut sebagai bapak ekonomi dunia gitu ya. Dia mengatakan bahwa spesialisasi tenaga kerja akan meningkatkan output karena tiga faktor. Nah, kemudian faktor tersebut apa? Peningkatan keterampilan karyawan, penghematan waktu kerja, kemudian penemuan peralatan dan mesin gitu ya. Nah, kalau misalnya faktor-faktor ini disinergikan gitu ya, maka produktivitas suatu perusahaan tersebut akan tercapai gitu ya. Misal contoh, peningkatan keterampilan karyawan gitu ya. Yang tadinya karyawan hanya bisa menghasilkan produk hanya 100 unit per hari gitu ya. Tapi karena dia terampil gitu ya, atau sudah senior gitu ya, dia bisa menghasilkan 200 unit per hari gitu ya. Makanya kan kalau di pabrik, biasanya pabrik tekstil atau pabrik sol sepatu dan lain-lain, biasanya kan ada target produksi yang harus dicapai oleh karyawannya. Misalnya sehari itu minimal harus tercapai target produksi berapa unit gitu ya. Nah,
kalau untuk bisa menghasilkan lebih dari unit tersebut, nah si karyawan tersebut kan diberi insentif lebih atau bonus lebih. Makanya kan biasanya di pabrik-pabrik itu kan banyak lemburan ya. Dan lemburannya itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan gaji pokoknya gitu ya. Makanya eh, karena apa? Karena perusahaan tersebut memiliki target minimal produksi untuk memenuhi permintaannya gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak tercapai gitu ya, berarti ya perusahaan tersebut tidak produktif. Nah, perusahaan bisa mencapai produktivitas, syaratnya adalah atau faktornya salah satunya adalah karyawannya terampil gitu ya. Makanya kan kadang antara karyawan senior dan junior biasanya kan produktivitasnya beda. Untuk karyawan yang baru masuk misalnya hanya mampu 100, tapi yang sudah senior, yang sudah lama misalnya sudah sanggup sampai 200. Nah, untuk meningkatkan keterampilan ini kan butuh proses gitu ya. Butuh training, butuh juga developing atau pengembangan gitu untuk meningkatkan keterampilan karyawan sendiri gitu ya. Nah, makanya kan di perusahaan-perusahaan atau PNS-PNS kan banyak birokrasi itu training ASN kemana untuk peningkatan kinerja karyawan misalnya. Itu juga kan salah satu apa namanya faktor di dalam produktivitas perusahaan gitu ya atau instansi. Kemudian manajemen operasional juga bisa menghemat waktu kerja yang hilang karena perubahan pekerjaan. Nah, itu juga salah satunya. Kemudian ini yang paling penting, penemuan peralatan dan mesin. Nah, manajemen operasional juga harus adaptif dengan perkembangan teknologi, terutama perkembangan mesin produksinya, gitu ya. Kalau misalnya ada mesin produksi atau peralatan yang canggih, gitu ya, akan tetapi kita masih mengandalkan cara-cara konvensional, nah itu juga kan bisa mengurangi produktivitas perusahaan gitu ya. Kalau dengan mesin bisa memproduksi 1.000 unit, tapi kalau dengan hanya satu karyawan hanya sanggup 100 unit, itu kan udah 10 kalinya kan. Berarti kan lebih efektif dan lebih efisien menggunakan mesin sebetulnya daripada menggunakan tenaga manusia. Nah, akan tetapi ada perusahaan-perusahaan besar juga yang masih menggunakan cara-cara konvensional atau mengandalkan tenaga kerja manusia gitu ya di dalam proses produksinya gitu ya. Padahal perusahaan tersebut sanggup untuk membeli mesin produksi yang canggih sebetulnya. Kira-kira perusahaan apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa bantu jawab? Nah, di Indonesia sendiri kalau yang cowok ya nih, ada yang suka ngerokok nggak di sini? Untuk cowok-cowoknya Ada. ya, oke. Kan di dalam rokok tuh kalau di kemasannya kalau kalian jeli ya, rokok tuh kan ada yang SKT, ada yang SKM. Apa nih bedanya SKT dan SKM di dalam kemasan rokok? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Jangan kalian cuman bisa yang rokok doang, ya. Nah, misalnya yang rokoknya Gudang Garam, rokoknya Jarum, rokoknya Sampurna misalnya. Di dalam bungkusnya itu pasti ada keterangan SKT atau SKM di sana. Nah, kira-kira apa tuh? Dan hubungannya dengan manajemen operasional atau manajemen produksi itu apa sih? Keterangan di dalam bungkus rokok itu. Nah, SKT ini adalah singkatan dari sigaret kretek tangan dan SKM ini singkatan dari sigaret kretek mesin. Nah, kalau SKT ini dibuat oleh tenaga kerja manusia, kalau SKM ini rokoknya dibuat oleh mesin. Ya, yang jadi pertanyaan, kenapa perusahaan sebesar Gudang Garam, Jarum, dan Sampurna gitu ya, kan Jarum sendiri kan Robert Hartono dan Budi Hartono kan eh, orang terkaya di Indonesia gitu ya. Masa sih nggak bisa beli mesin produksi buat ngelinting rokok gitu ya kan? Logikanya ke sana. Nah, bukan seperti itu. Eh, Perusahaan-perusahaan yang sudah besar tersebut biasanya terikat oleh yang namanya apa namanya aturan-aturan dahulu. Dulu kan sebelum sekarang ya ada yang namanya padat modal dan juga ada padat karya. Nah, dulu kan pas zamanan Presiden Soeharto kan karena banyaknya angkatan kerja yang nganggur gitu ya, makanya perusahaan-perusahaan tuh harus padat karya gitu ya.
sebisa mungkin melibatkan tenaga kerja manusia dibandingkan dengan padat modal. Nah, padat modal ini kan menggunakan uang terus membeli mesin gitu ya. Nah, sampai sekarang perusahaan rokok pun masih ada yang eh, apa namanya? Mempertahankan sigaret kretek tangan gitu ya. Rokoknya itu dibuat oleh tenaga kerja manusia. Kebayang nggak sih satu karyawan ngelinting rokok satu-satu gitu ya, ketimbang dengan mesin gitu ya. Jadi kan sebetulnya lebih efektif dan lebih produktif dengan mesin sebetulnya. Tapi kan karena aturan-aturan terdahulu dan juga mungkin ingin apa namanya kan kalau perusahaan tuh ada yang namanya CSR kan, Corporate Social Responsibility gitu ya. Mungkin mempertahankan tenaga kerja manusia di dalam proses produksinya juga salah satu bentuk dari CSR tersebut gitu ya. Tapi itu adalah salah satu anomali yang ada di Indonesia sendiri gitu. Perusahaan-perusahaan besar masih mempergunakan tenaga kerja manusia ketimbang mesin. Karena ya memang eh, untuk bentuk sebagai tanggung jawab sosial kan kalau perusahaan sendiri kan atau bisnis sendiri kan bukan hanya profit oriented kan, bukan hanya mencari keuntungan semata, tapi kan harus ada tanggung jawab sosialnya, yaitu misalnya untuk bisa mensejahterakan masyarakat sekitar pabrik atau perusahaan tersebut misalnya. Oke, kemudian perkembangan selanjutnya setelah Adam Smith yaitu ada revolusi industri. Nah, revolusi industri ini dimulai dari revolusi industri Prancis dulu ya, dengan ditemukannya mesin uap gitu ya. Kalau kalian baca-baca sejarahnya gitu ya. Kemudian revolusi industri pada pokoknya penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Nah, ini dia 1764 loh bayangin. Indonesia masih dijajah Belanda tahun segini ya. Nah, di Prancis atau di Eropa khususnya sudah terjadi revolusi industri ya. Tenaga manusia itu sudah digantikan dengan mesin. Jadi lebih produktif gitu ya. Makanya kenapa negara-negara maju itu kebanyakan dari Eropa gitu ya. Karena memang revolusinya saja sudah dimulai jauh-jauh hari gitu ya. Indonesia kan mulai merdekanya aja pada tahun 1945 gitu. Dan dulu tuh negara Indonesia tuh bukan negara sekarang kan mulai menuju ke negara industri lah ya. Dulu kan negara agraris ya. Padahal kan negaranya negara kepulauan atau maritim, tapi masyarakatnya sebagian besarnya adalah bermata pencahariannya bertani dulu kan. Dulu tuh masih disebut sebagai negara agraris. Kalau sekarang kan eh, sudah berubah kan, bukan lagi negara agraris Indonesia. Karena juga banyak pabrik-pabrik juga kan, atau investor-investor yang berinvestasi di Indonesia. Contohnya di Jawa Barat gitu ya. Dan apa namanya sudah mulai meninggalkan negara sebagai negara agraris masyarakatnya. Itu revolusi industri yang mengubah tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Kemudian manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Taylor yaitu merupakan penerapan metode ilmiah pada studi analisa dan pemecahan masalah operasi, merupakan seperangkat mekanisme dan teknik untuk efisiensi operasi organisasi. Nah, jadi nanti kita di dalam pemahaman manajemen operasional akan berdasarkan ini manajemen ilmiah sebetulnya. Karena kan kita mengcombine antara perkembangan teknologi dengan manusianya. Nah, di dalam manajemen operasional sendiri sebetulnya ada banyak metode-metode ilmiah yang bisa dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah operasional sebetulnya. Ada misalnya Six Sigma gitu ya di dalam memecahkan masalah operasional. Selain Six Sigma ada Fishbone Theory, ada Supply Chain Management, banyak gitu ya yang kita bisa pelajari di dalam metode-metode ilmiah untuk menganalisis dan memecahkan masalah operasional atau produksi di suatu perusahaan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, yaitu manajemen ilmiah ya. Nah, kenapa penting? Karena pasti di setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki masalah operasionalnya sendiri-sendiri. Nah, makanya kita perlu mempelajari bagaimana manajemen ilmiah tersebut bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian juga eh, mungkin
skip aja ya yang ini ya. Kita langsung ke keputusan teori saja ya. Kalau yang ini bisa kalian baca masing-masing lah untuk apa namanya perkembangan sejarah manajemen operasionalnya ya. Atau kita bisa singkat ke komputer aja ya di sini ya. Nah, kita bisa skip ke sini. Nah, kemudian dikembangkan melalui awal tahun 1950 untuk membantu model-model keputusan yang kompleks. Nah, jadi kan awal ditemukannya komputer tuh sekitar abad ke-19 awal ya, atau pertengahan ini. Nah, dengan adanya komputer ini, kita tuh bisa dengan mudah sebetulnya membuat keputusan-keputusan operasional yang kompleks. Nah, kenapa? Misalnya contoh, dengan bantuan komputer kan misalnya, sekarang kan ada Excel kan. Nah, di Excel itu kan kita bisa apa namanya menghitung biaya produksi suatu perusahaan dengan mudahnya kan. Kalau dulu kan kebayang kita menggunakan buku besar gitu ya untuk menghitung biaya produksi, penjualan, keuntungan dan lain-lain. Nah, kalau sekarang kan bisa dengan mudah gitu ya. Kemudian juga Six Sigma juga. Six Sigma kan salah satu metode ilmiah untuk bisa memecahkan masalah di dalam operasional ya, yaitu adalah cacat produksi kan. Bagaimana sih caranya meminimalisir cacat produksi gitu ya. Nah, di dalam metode ilmiah ada yang namanya metode Six Sigma. Nah, Six Sigma ini kan pengolahan datanya biasanya menggunakan SPSS ataupun menggunakan eh, apa namanya tool sederhana seperti Excel gitu ya. Mungkin kalian juga ada yang sudah belajar applikom statistik ya. Nah, di dalam applikom statistik juga kan menggunakan SPSS di sana. Dan SPSS juga bisa digunakan untuk menggunakan SPSS juga bisa digunakan untuk mengambil keputusan operasional dengan cara metode Six Sigma. Jadi ada cara-caranya tertentu nanti kita proses menggunakan SPSS. Nah, nanti hasilnya biasanya bisa digunakan untuk menanggulangi cacat produksi di suatu perusahaan. Nah, ini perkembangan manajemen operasional di berbagai zamannya ya dari tahun 1775 dimulai Adam Smith tadi ya sampai dengan era sekarang itu dimulai di tahun 1950. Oke, karena ada 3 menit lagi ya sampai 1940 karena kalian masih ada perkuliahan lain. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Untuk sisa materinya, mungkin kita bisa sambung nanti pas perkuliahan onsite minggu depan, karena memang tujuan pertemuan pertama ini adalah pengenalan materi, ya. Nah, untuk materinya sendiri saya sudah apa namanya sudah submit atau upload ke web kuliah ya, bisa kalian download masing-masing. Kemudian juga jangan lupa untuk pelatihan soal atau tugasnya dikerjakan ya. Eh, jadi ada tugas latihan soal. Eh, hmm, di sini ada latihan soal. Nah, di sini ada latihan soal ya, yang akan kalian kerjakan nanti. Nanti setelah kalian kerjakan, nanti kita akan bahas di pertemuan secara onsite minggu depan hasil dari studi kasus yang sudah kalian kerjakan, yaitu tentang perhitungan rasio produktivitas, kemudian juga bagaimana menghitung margin dan laba bersihnya. Jadi saya ingin kalian kerjakan terlebih dahulu ya terkait studi kasus di bidang manajemen operasional ini. Kemudian nanti kita bahas bareng-bareng atau sama-sama di pertemuan kedua secara onsite. Jadi hasil dari tugas kalian kita bahas sama-sama gitu ya di pertemuan kedua. Karena materi eh,
konsep manajemen operasional ini terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pertama dan sesi kedua, gitu ya. Secara konsep teorinya sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang kalian latihan soal bagaimana menyelesaikan kasus di dalam manajemen operasional. Setelah kalian jawab, nanti kita bahas sama-sama di sesi kedua. Dan tugasnya sudah saya upload atau submit ke web kuliah. Jadi silahkan kalian kerjakan sampai dengan hari Sabtu ya, terakhir. Begitu. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak teman-teman terkait perkuliahan kita? Halo? Ada yang ditanyakan? Belum Belum ya? ada, Pak. Oke. Kalau begitu, perkuliahan secara online sesi pertama kali ini saya cukupkan aja ya, karena memang ada di antara kalian ada yang eh, kuliah lagi. Jadi untuk perkuliahan online selanjutnya nanti kita majukan sekitar jam 10 atau setengah 10 lah ya, supaya nanti yang ada kuliah lagi bisa pas waktunya. Tapi untuk minggu depan kita onsite sesuai dengan jadwal yang ada di akademik online ya. Jadi untuk RM04 pagi jam 8 dan untuk yang RM06 jam 10.30 gitu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.